Kepala Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Muryanto balik melaporkan Ketua Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD, M. Nuril Syafaul Karim ke polisi. Setelah pihaknya dilaporkan atas dugaan penyuapan penyimpangan dana desa, justru Kades Muryanto menuding Ketua BPD sengaja memerasnya terkait pencairan dana bantuan sosial terdampak corona. Kini polisi masih mendalami kedua laporan dari Ketua BPD dan Kades Ngelawak. Aksi saling melapor kepada Polres Nganjuk dilakukan oleh Ketua BPD dan Kepala Desa Ngelawak Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Laporan terkait alokasi anggaran dana desa untuk bantuan sosial terdampak corona. Awalnya, Ketua BPD Ngelawak M. Nuril Syafaul Karim mendatangi Mapolres Nganjuk pada Selasa malam, tanggal 2 Juni 2020 dengan membawa uang tunai senilai 11 juta rupiah. Ketua BPD menuding Kades Muryanto telah menyuapnya agar mau menandatangani berkas yang diberikan pihak pemerintah desa. Nuril mengaku sengaja menandatangani berkas yang diberikan pihak pemerintah desa dan menerima iming-iming uang tunai senilai 11 juta rupiah. Namun setelah itu uang diterima untuk kemudian dilaporkan ke Mapolres Nganjuk agar pihak kepolisian segera mengusut tuntas dugaan korupsi dana desa yang sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 dilakukan oleh Kades Muryanto. Masyarakat juga hak-haknya dirampas oleh pemerintah desa tentang anggaran-anggaran yang tidak tersampaikan untuk pembangunan, bahkan banyak juga yang fiktif, mangkrak, tidak sesuai dengan anggaran. Akhirnya saya menerima uang itu, tetapi akan saya laporkan ke Kapolres Nganjuk. Dengan harapan saya sebagai wakil dari masyarakat, mudah-mudahan dugaan korupsi yang sangat kuat di Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono bisa diproses oleh Kapolres, bisa diproses sampai ke tipikor. Dan yang saya laporkan yaitu Bapak Muryanto selaku Kepala Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono akan bisa diproses sesuai dengan jeratan hukum atas perbuatan beliau. Pak, siapa yang memberikan uang itu, Pak? Namanya Mas Iwantoro. Untuk apa? Waktu itu dia sebagai masyarakat. Itu dia bilang nggak bahwa disuruh oleh kepala desa gitu? Iya. Beberapa hari kemudian, pada tanggal 5 Juni 2020, Kepala Desa Ngelawak Muryanto melaporkan balik Ketua BPD ke Mapolres Nganjuk didampingi tim dari Lembaga Bantuan Hukum LBH Marhainis Kabupaten Nganjuk. Kades Ngelawak mengklarifikasi bahwa adanya dugaan penyuapan itu tidak benar. Bahkan pihak Kades Ngelawak memiliki praduga jika M. Nuril selaku Ketua BPD Ngelawak melakukan pemerasan dengan meminta sejumlah uang. Purwoko dari Lembaga Bantuan Hukum Marhainis Nganjuk mendampingi Kades Ngelawak mengatakan awalnya permintaan uang itu sebesar 40 juta rupiah. Namun karena Kades Ngelawak tidak memiliki dana sebesar itu, tapi hanya memberikan uang sebesar 20 juta rupiah. Sedangkan yang dilaporkan M. Nuril hanya 11 juta rupiah, selebihnya itu yang belum diketahui. Kades Ngelawak melakukan hal tersebut karena membutuhkan tanda tangan BPD sebagai salah satu syarat pencairan dana bansos terdampak corona. Dan kami menyatakan bahwa apa yang diduga terjadinya penyuapan sebagaimana termaksud dalam pasal 209 itu tidak benar adanya. Karena sama sekali bahwasanya kami punya praduga juga, kami menduga bahwasannya Nuril ini melakukan satu bentuk pemerasan. Kami menduga adanya dugaan pemerasan dengan meminta uang kepada klien kami, saudara Pak Lurah ini, yang artinya dikomunikasikan lewat beberapa orang. Berapa uang yang diminta oleh saudara Nuril? Awalnya permintaannya 40 juta. 40 juta karena si Pak Lurah ini tidak mempunyai dana. Artinya dana itu diperoleh dari mana? Karena Pak Lurah demi masyarakatnya, demi kepentingan supaya adanya pencairan dana bansos yang segera ditandatangani Ketua BPD, Pak Lurah dengan sendirinya artinya memberikan sesuatu tadi yang dimaksud tetapi tidak sesuai dengan target. Tidak ke 40 juta. Berapa yang itu? 20 juta. Kenapa kok yang dijadikan bukti hanya 11 juta?
itu ada satu miskomunikasi yang mungkin kita penyampaiannya memang dari Pak Lurahnya 20 juta. Kalau tahu 19 juta itu nyangkut di mana kita belum tahu juga. Ini apa saja Pak untuk yang kita masih punya bukti. Artinya kita punya bukti dalam artian komunikasi yang kita nanti di via HP kita ada. Terus komunikasi dengan para saksi ada. Jadi kita artinya sudah kemas bahwasanya kita sudah siapkan bukti-bukti juga artinya saksi-saksi yang menguatkan adanya dugaan tindak pidana pemerasan. Kasat Reskrim Polres Nganjuk Ibtu Nicholas Bagas Yudi Kurnia menyampaikan pihaknya telah menerima pengaduan baik dari Ketua BPD maupun Kades Ngawak. Rencananya pihak kepolisian akan memanggil saksi-saksi. Sementara laporan dari kedua belah pihak tersebut masih bersifat pengaduan, sehingga belum terbit sebagai laporan polisi. Jadi melaporkan di SWAT dan Kades melakukan di Pras ini gimana? Ya betul. Jadi dari kami Satreskrim Polres Nganjuk ya kemarin beberapa hari yang lalu memang benar kita menerima laporan dari masyarakat dalam hal ini pihak Kepala BPD Desa Nglawak ya tentang adanya dugaan tindak pidana penyuapan. Untuk laporan sudah kami terima ya dalam masih tahap penyelidikan. Dan informasi hari ini ada laporan kembali dari pihak Kepala Desa Nglawak ya melaporkan mengenai adanya dugaan pemerasan. Sementara pengaduan kami terima dan kami laksanakan penyelidikan pendalaman lebih lanjut lebih dahulu. Sudah ada barang bukti yang dieksekusi atau diamankan? Belum. Kita baru rencana untuk melakukan pemanggilan saksi-saksi. Masih laporan atau masih pengaduan? Masih pengaduan, masih dalam. Dua-duanya dan ya? LP-nya berarti kan belum keluar? Belum. Masih bentuk pengaduan semuanya. Masih kita dalami dulu. Terkait aksi saling lapor antara Ketua BPD dan Kades Ngawak, kini polisi masih melakukan pendalaman. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.